itu ada gerakan akar rumput, Oke. sebuah komunitas yang dibentuk untuk mewadahi teman-teman yang memiliki keresahan terhadap pendidikan di Indonesia terutama, sehingga di sana kita bisa saling belajar, saling berbagi, saling meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pendidik untuk terus bisa memahami dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak didik kita. Ini materi ini kayaknya kok nggak cocok ya saya kasihkan ke anak. Ya kita sendiri yang bisa merubah materi yang mungkin itu ada di buku ajar, modul ajar yang diberikan pada kita. Ini nggak ketek-ketek harus kita berikan gitu. Kita bisa mengadaptasi independen, merdeka, mandiri untuk apa sih materi ini yang bisa kita kasihkan pada anak pun tidak jauh dari guide-nya kurikulum. Jadi terbuka bagi siapapun, mari teman-teman yang ingin punya keresahan terhadap pendidikan dan kita belajar untuk memberikan sesuatu berdampak bagi pendidikan Indonesia kecil apapun, ya kita bergabung bersama teman-teman di GSM. GSM bagi saya pribadi itu sudah seperti rumah bagi saya, di mana rumah itu adalah tempat untuk istirahat yang ternyaman tentunya ya, tempat kembali ketika sudah beraktivitas kemanapun itu akan kembali ke rumah, yang rumah itu dan namanya GSM. Di sana ada kehangatan, ada keceriaan, ada kasih sayang, ada empati, dan apapun di rumah itu menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk kita hidup. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcastnya Cikgu Yaya. Hari ini episode spesial. Saya ditemani dengan mentor saya, senior saya. Meski di GSM nggak ada senior junior ya Pak Ali ya. Tapi secara keilmuan dan pengalaman di GSM, saya menganggapnya ini sebagai senior saya gitu. Pak Ali, silakan deh Pak Ali kenalin siapa Pak Ali dan lain sebagainya di GSM itu gimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya. Kalau teman-teman manggilnya Teh Yaya, yang kalau sekarang di channelnya Cikgu Yaya. Iya. Telah memberi kesempatan saya berbagi bercerita di podcastnya Cikgu Yaya. Perkenalkan, nama saya Pak Ali, biasa dipanggil. Saya sebagai fasilitator di gerakan sekolah menyenangkan. Jadi memang benar tidak ada senioritas, ya kita belajar bareng-bareng. Bahkan orang yang baru datang aja bisa mungkin memiliki ilmu yang lebih. Jadi di sini tidak ada senioritas, semuanya kesempatannya setara gitu ya. Itu aja mungkin perkenalannya. Dari mana, ngajar di mana gitu Pak Ali? Iya. Saya sebagai guru SMK di SMK Negeri 1 Jambu. Letaknya di mana? SMK Negeri 1 Jambu itu ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mata pelajaran yang saya ampu adalah teknik kendaraan ringan alias otomotif, teman-teman. Oke, Pak Ali bisa nggak diceritain sebenarnya GSM itu apa gitu? Bagi teman-teman yang belum kenal sama GSM lagi awal banget nih, apa sih mudahnya GSM itu sebenarnya apa sih gitu? Oke, GSM ya, bukan CDMA ya. Iya. Gerakan sekolah menyenangkan ya. Karena kalau nggak tahu, Pak GSM, CDMA, jadi GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan ini terus terang saya berjumpanya di tahun 2019 ini. Saya ketemu pertama aja sudah merasa jatuh cinta ketika saya itu ketemu dengan sekolah di daerah Sleman, karena kita dulu belajarnya di Sleman nih. Ada satu sekolah namanya SD Jodani yang bagi saya datang masuk pintu gerbang aja sudah membuat wow gitu ya, dengan lingkungan fisiknya, dengan anak-anaknya yang ramah, dan bahkan di situ ada orang banyak lalu lalang, anaknya itu tetap fokus terhadap tugas-tugas atau proyek-proyek yang diberikan oleh gurunya. Ini membaca, oh ini jarang sekali ya pemandangan ini. Yang ada kalau ada tamu gitu ya anaknya mungkin sudah tidak konsen atau bahkan dipulangkan gitu. Ini enggak. Kemudian mendapatkan materi langsung di Pak Rizal di Semarang itu menambahkan kekuatan hati saya bahwa inilah sesuatu jawaban atas kegelisahan saya pribadi dan teman-teman mungkin yang merasa sama-sama gelisah. Nah, GSM ini tadinya juga ini apa ya, organisasi apa ya? Ini GSM itu adalah NGO ya, non-government organization. Jadi di kita itu ada gerakan akar rumput, sebuah komunitas yang dibentuk untuk mewadahi teman-teman yang memiliki keresahan terhadap pendidikan di Indonesia terutama, sehingga di sana kita bisa saling belajar, saling berbagi, saling meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pendidik untuk terus bisa memahami dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak didik kita. Pendidikan yang kalau value-nya di GSM kan narasinya adalah pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan.
Jadi adalah sebuah wadah untuk kita berkumpul dan untuk meningkatkan kapabilitas kita, Cikgu Yayah itu. Oke, tadi Pak Ali sempat bahas tentang punya keresahan bersama tentang pendidikan. Sebenarnya apa sih keresahan kita tuh Pak Ali? Apa yang membuat itulah keresahan bersama gitu, sehingga kita punya tujuan bersama tuh sebenarnya apa yang membuat kita resah? Jadi keresahan bersama itu ketika kalau saya pengalaman pribadi itu kan hanya memaknai guru itu sekadar profesi yang rutinitas saya lakukan, mulai dari kegiatan yang terjadwal gitu, rutinitas berangkat pagi, absen, masuk kelas, menyampaikan materi, minta nilai dari ulangan, kembali lagi terus nunggu libur, nunggu gaji, hanya rutinitas, jadi belum ada kebermaknaan. Ini itu keresahan yang pertama, kok nggak ada maknanya ya. Keresahan kedua adalah ketika saya mengalami praktek-praktek atau melihat di mata kepala saya praktek-praktek ketika di dalam dunia pendidikan ini, apalagi terkhusus saya di anak SMK ini, itu nganggap anak itu kayak membuat produk, perusahaan membuat produk. Jadi kalau perusahaan buat produk itu cacat, mestinya kan akan tidak lolos QC atau quality control. Direcek kah, dibuang kah? Lah ini kok kita mendidik anak di sekolah yang notabene anak itu adalah manusia, tapi kok disamakan dengan kayak membuat produk gitu loh. Jadi kalau nggak sesuai dengan capaian, nggak sesuai dengan tujuan, nggak sesuai dengan keinginan sekolah ataupun keinginan industri kalau SMK ini, atau keinginan penggunanya, anak ini dikatakan gagal. Jadi belum ada effort yang luar biasa bagaimana kita tuh bukan hanya menuntut, tapi menuntun anak ini mencapai versi terbaiknya. Potensinya keluar, bakat minatnya keluar, itu kan sebenarnya tugas pendidikan. Bukan hanya ini nggak sesuai, cut, ini nggak sesuai, cut, nggak sesuai, dipinggirkan atau disikat, gitu kan. Dibuang atau nggak bisa dibina, ya dibinasakan. Nah, itu keresahan saya. Maka ketika ketemu dengan GSM ini, itu menjawab keresahan itu. Dengan tagline-nya memanusiakan, memerdekakan, yang dulu notabene belum ada kurikulum merdeka kan gitu. Udah ada narasi itu, sehingga itu menjadi jawaban keresahan kami, saya pribadi dan teman-teman yang resah sama-sama itu berkumpul di komunitas ini untuk terus mengupgrade diri, terus untuk belajar untuk bagaimana membersamai anak-anak didik kita itu dengan agar mereka menjadi versi terbaiknya. Gitu. Nah, bicara masalah memaknai gitu Pak Ali tadi udah singgung memaknai nih teman-teman. Sebagai seorang guru gitu kan. Kemarin itu ketika Pak Ali nyampein di workshopnya di SMK 1 ya, itu ada terdengar bahwa guru itu adalah sebagai sang kurikulum itu sendiri. Nah ini maknanya apa nih? Kan kayak teman-teman banyak nih yang kepo memaknai diri kita sebagai seorang pengajar, pendidik, sekaligus juga sebagai menyiapkan potensi-potensi terbaik untuk masa depan gitu kan ya. Nah, tapi kita juga memaknai diri kita sebagai kurikulum itu. Apa sih sebenarnya maknanya itu, Pak Ali? Jadi di sini seorang guru itu harus punya otonomnya, menjadi orang guru yang otonom atau merdeka atau mandiri sendiri. Jangan kita berjargon merdeka mengajar, tapi sebenarnya guru-guru itu nggak merdeka. Karena sejatinya kalau kita lihat, guru-guru itu hanyalah menjadi pelaku kurikulumnya. Jadi kurikulum sudah didesain, bahkan ketika ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum operasional pendidikan, meskipun kita itu kurikulumnya ada di tingkat satuan pendidikan, disusun bersama, tapi nyatanya kadang kita hanya sebagai pelaku gitu. Tidak benar-benar, karena sudah di-drive kan ada capaian dari pusat, sehingga kita tidak juga secara full bagaimana kita memerdekakan diri kita dalam menyusun kurikulum ini atau independen lah. Nah, ketika kita hanya sebagai seorang pelaku, ini kan seakan-akan mirip kayak robot yang melakukan perintah-perintah dan instruksi gitu, tidak independen dan tidak otonom. Maka sejatinya ketika kita melaksanakan pelaku kurikulum dengan konteks siswa kita yang beragam, daerah beragam, suku beragam, bagaimana keturunan yang diversity dari kodrat anak kita itu, dengan kurikulum yang sudah kita buat atau tingkat satuan pendidikan tersebut, kadang tidak bisa sesuai dengan karakteristik mereka. Pun dengan alasan apapun sudah ada kurikulum tingkat satuan pendidikan gitu ya. Tapi nyatanya kita tetap masih merasa kita hanya sebagai pelaku kurikulum melaksanakan kurikulum yang datangnya dari pusat. Kan copy paste, gitu. Kadang ada namanya sekolah masih belum dihapus dan lainnya. Itu kan kultur kita. Maka sejatinya kurikulum kalau kita menjadi manusia yang independen, guru-guru yang independen, yang otonom, itu adalah
kurikulum sejati itu ya guru itu sendiri. Kenapa? Hmm. Coba Cikgu itu kalau membuat RPP sebagus apapun di ruang kelas, masuk kelas ketemu anak-anak, apakah alurnya juga akan plek seperti RPP Kayaknya yang enggak dibuat? deh. Oh, kayak Enggak. Soalnya kan udah dibikin-bikin RPP-nya, modul ajarnya. Ketika di kelas kan udah beda, Pak. Jadi anak-anak ada yang begini, itu udah buyar kan, bubar gitu. Lah ya, makanya disitulah muncul yang namanya kurikulum itu adalah guru itu sendiri. Karena apapun desain kurikulum, maka kita lah yang tahu, yang akan bisa mengolah menjadi safe, mengolah masakan di ruang kelas kita itu menjadi enak gitu. Kurang apa, ya kita sendiri yang tahu. Bukan orang lain yang akan menyuruh harus dikasih ini, kasih ini. Karena kita sendiri yang punya feel terhadap ruang kelas kita, terhadap anak kita. Kita itu menjadi teladan, menjadi kurikulum hidup sebenarnya. Kurikulum berjalan di hadapan anak kita. Mohon maaf dipotong. Tapi apakah ada stigma nggak bahwa kita itu sebagai kurikulum itu sendiri, udah kita nggak butuh kurikulum yang sebenarnya itu gitu nggak? Nggak juga gitu. Oh, Jadi gitu. kurikulum itu hanya sebagai panduan kita, Okay. panduan-panduan atau poin-poin atau guide bagi kita untuk memberikan. Tapi ketika sudah sampai cara memasak atau detail-detail di dalamnya itu kita yang mungkin lebih memahami dan tahu gitu loh. Oh ini materi ini kayaknya kok nggak cocok ya saya kasihkan ke anak. Ya kita sendiri yang bisa merubah materi yang mungkin itu ada di buku ajar, modul ajar yang diberikan pada kita. Ini nggak keteplek harus kita berikan gitu loh. Kita bisa mengadaptasi independen, merdeka, mandiri untuk apa sih materi ini yang bisa kita kasihkan pada anak pun tidak jauh dari guide-nya kurikulum. Jadi kalau saya yang berkaca pada negara-negara maju itu, negara itu hanya punya tugas memberikan guide-guide gitu ya. Pengembangan kurikulum, menyesuaikan kontennya, itulah guru-guru sendiri yang mengembangkan. Gitu. Jadi tidak sampai pada pusat membuat buku yang plek harus dibacakan, harus plek kayak gini. Tapi, jadi kita sebagai guru punya otonom ya Pak ya, punya berdaulat atas diri kita, gimana nih bisa memberikan aktivitas pembelajaran gitu yang sesuai dengan kurikulum tapi tidak plek ketiplek, tidak kurikulum ansih gitu ya Pak ya. Kita terjemahkan kemudian kita sambungkan dengan kehidupan anak-anak di lingkungan sekitar. Nah, balik lagi ke kurikulum Pak. Kan aktivitas Pak Ali juga baru-baru ini kan udah bolak-balik ke Jakarta gitu kan, dipanggil sama kementerian loh ini teman-teman gitu ya. Ngapain sih Pak itu Pak? Ngapain coba? Bisa nggak dibocorin sedikit tuh ada kegiatan apa di jadi Jakarta? Kebetulan saya itu kan saya nggak tahu sih, ketemu dengan banyak orang dengan berbagai jenjang pendidikan, ketemu dengan siapapun prosesnya. Di sana ternyata ada orang yang mengamati saya pernah ngobrol dengan beliau, kemudian saya juga pernah direkomendasi beliau untuk memberikan materi literasi ke ITB gitu, ke mahasiswa ITB. Kemudian ternyata tiba-tiba saya dihubungi oleh Puskujar ya, Pusat Kurikulum dan Pengajaran itu, Pak Ali gini-gini bisa hadir di Jakarta untuk membuat modul ajar sesuai dengan framework-nya PISA gitu ya. Oke, bisa. Wow. Nah, bisa gitu. Loh, saya tanya nih, Mas, kok tahu nama saya dan saya siapa yang merekomendasikan? Siapa sih saya ya? Saya itu kan orang desa, SMK negeri di kampung gitu. Kok sampai orang Puskujar tahu gitu, dan ternyata ada yang merekomendasikan memang ya, teman guru saya yang memotivasi saya untuk membuat, kalau menulis buku juga ya. Ternyata direkomendasi dia bahwa Pak Ali itu mampu membuat sebuah modul ajar yang di dalamnya itu ada framework literasi numerasi untuk frameworknya PISA, dan itu mau dijadikan video nih. Wow, jadi praktek pembelajarannya itu mau divideokan agar guru-guru lain itu bisa terinspirasi. Kalau sekarang itu lihat kan share modul ajar, mana modul ajar baca gitu. Tapi ini enggak. Jadi modul ajar dalam bentuk video. Jadi memvideokan modul ajar sehingga orang-orang itu bisa lebih, kayaknya trennya algoritmanya kan video pendek-pendek gitu ya. Kalau suruh baca memahami. Apalagi Gen Z ya, zaman sekarang kalau suruh baca malas banget gitu. Guru-guru yang muda-muda nih gitu, lebih tertariknya lihat video pendek gitu ya mungkin. Jadi Puskujar tuh ke depan tuh arahnya gitu, memvideokan, merubah konten dari modul-modul ajar itu menjadi sebuah video yang menarik, yang orang itu melihat juga bisa terinspirasi. Oh, saya bisa kok melakukan kayak gitu, gitu tanpa harus sesuai ritme atau form modul ajar yang sudah kaku misalnya gitu. Itu udah belum Pak prosesnya?
Kami udah beberapa kali ke Jakarta itu dalam rangka mempersiapkan, buat modul ajarnya, buat storyline-nya, buat skripnya, dan macam-macam gitu, membuat rundown-nya, dan insya Allah nanti hari Sabtu nanti Sabtu besok. kita mau tagging video oleh tim sutradara dan kru-krunya akan datang ke sekolah kami untuk memvideokan aktivitas saya mengajar pada anak didik saya. Wow, mudah-mudahan lancar-lancar ya Pak ya. Amin, amin, Kita amin. tunggu gimana nih hasil dari videonya gitu ya. Tapi menurut Pak Ali, ada nggak kaitannya bahwa Pak Ali itu dimintai untuk Puskujar itu membuat video itu, ada nggak kaitannya dengan kiprah Pak Ali di GSM gitu? Ya tentunya ada, karena apa? Apa yang saya lakukan, apa yang saya tampilkan, kemudian dilihat orang itu adalah inspirasi dari gerakan Sekolah Menyenangkan. Nilai-nilai, value-value, ajaran-ajaran yang saya dapat dari Pak Rizal sebagai founder, Bu Novi sebagai co-founder, itu saya tangkap dan saya terjemahkan dalam aktivitas saya mengajar. Saya meng-create, saya terjemahkan, oh seperti ini, nilainya seperti ini. Itu sehingga dilihat orang-orang dan ternyata itu menjadi sebuah hal yang ini perlu nih untuk di scale up biar orang-orang lain lebih banyak yang tahu dan bisa terinspirasi kan gitu. Oke, baik. Teman-teman Pak Ali nih, sebelum ke yang terakhir gitu ya Pak Ali, ada nggak sih pesan-pesan nih Pak Ali buat teman-teman guru gitu di sana gitu yang pengen mau gabung di GSM gitu kan, terus kayak gimana sih? Kadang bingung gini, teman-teman tuh kadang ada yang bingung mau ngapain sih di GSM, terus udah gabung terus ngapain gitu. Jadi GSM itu ada gerakan akar rumput yang mungkin berbeda dengan komunitas-komunitas lain atau komunitas belajar lain. Di GSM itu nggak ada syarat-syarat apapun. Mau masuk ya masuk aja, ya mau masuk tertarik ya masuk aja. Kemudian ketika kita hanya memaknai di GSM hanya mencari ilmu, maka juga kadang stuck ya, karena teman-teman itu bukan mencari ilmu, tapi juga saling dirinya sendiri itu menjadi sebuah model untuk bisa belajar dengan orang, ya dibuat untuk menjadi model belajar bagi orang lain. Jadi kita saling untuk berbagi, saling meningkatkan kapasitas. Jadi tidak ada untuk menunggu. Saya nunggu. Maka di situ ketika budaya kultur menunggu itu akhirnya kan jadinya komunitasnya tidak berdaya. Maka siapapun silakan yang mau pengen maju, pengen tampil, pengen bergerak untuk lebih berdampak dan memberi manfaat bagi orang lain, silakan. Nggak ada yang namanya senioritas tadi di luar tadi, nggak ada namanya aku orang kecil, ini aku orang baru, newcomer ya, pendatang baru. Enggak, siapapun yang mau, siapapun yang berkeinginan, silakan diberi ruang seluas-luasnya, karena di GSM itu adalah kesempatannya setara. Tidak ada kasta-kastanan, setara yuk, bahkan yang baru bisa muncul di atas, yang sudah lama diam aja juga bisa ada gitu. Jadi tidak ada kalau di GSM itu berarti jangan mencari sebuah pengakuan posisi atau apa di GSM, karena kita sama-sama yuk belajar sama-sama di GSM. Jadi terbuka bagi siapapun, mari teman-teman yang ingin punya keresahan terhadap pendidikan dan kita belajar untuk memberikan sesuatu berdampak bagi pendidikan Indonesia kecil apapun, yuk kita bergabung bersama teman-teman di GSM yang sudah ada sekarang nih, termasuk Cikgu Yaya ini yang sudah luar biasa, yang perkembangannya melesat. Udah dikat itu kok, dikat Pak Ali. Oke, Pak Ali, satu lagi nih sebagai penutup nih, kayaknya sebenarnya sih pengen ngobrol banyak banget nih gali dari Pak Ali kalau durasinya gitu ya. Karena Pak Ali kan kiprah di GSM ini udah lama, berbagi kemana-mana gitu kan. Terakhir kemarin di komunitas Cirebon kan di SMK Negeri 1 gitu. Arti GSM bagi Pak Ali itu apa? GSM bagi saya pribadi itu sudah seperti rumah bagi saya, di mana rumah itu adalah tempat untuk istirahat yang ternyaman tentunya ya, tempat kembali ketika sudah beraktivitas kemanapun itu akan kembali ke rumah, yang rumah itu dan namanya GSM. Di sana ada kehangatan, ada keceriaan, ada kasih sayang, ada empati, dan apapun di rumah itu menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk kita hidup. Maka arti pentingnya GSM bagi saya adalah, saya dalam jiwa saya udah ada kayak semacam ownership ya, rasa memiliki. Jadi ketika di GSM ini tidak bertumbuh, itu juga ada perasaan bagaimana untuk menumbuhkan. Tidak berdaya, bagaimana untuk berdayakan. Sehingga bagi saya GSM ini adalah sebuah fase hidup saya yang saya namai adalah
perjalanan spiritual saya. Wow. Saya di GSM ini mengalami sebuah perjalanan batin gitu ya terhadap memaknai profesi saya sebagai pendidik, pun lebih dalam memaknai saya sebagai seorang manusia. Bagaimana manusia itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan inilah yang saya sebut sebagai perjalanan spiritual bersama Gerakan Sekolah Menyenangkan. Wah, nggak bisa berkata-kata Pak Ali. Baik, itulah teman-teman obrolan saya dengan Pak Ali, fasilitator Gerakan Sekolah Menyenangkan. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Sama-sama Terima atas kesempatannya. kasih atas kehadirannya di Cirebon. Mudah-mudahan bisa berdampak untuk banyak orang. Semoga Terima kasih. Podcastnya Cik Bu Yayah bisa bermanfaat bagi orang banyak, menginspirasi orang banyak. Bagaimana menjadi seorang pendidik yang dirindukan anak, pendidik yang memberikan, yang memahami tentang value moral yang mereka pegang. Selamat nih podcastnya, semoga semakin banyak viewernya. Makasih Pak Ali. Baik teman-teman, itu tadi obrolan saya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang gak kalah keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.